Assalamualaikum guys, saya Isa. Ya, saya sekarang berada di Mall Rongsok di Depok. Jadi sebenarnya di Depok tuh ada tiga nih. Yang satu namanya Mall Rongsok, ownernya sama. Yang satu lagi namanya Wisata Rongsok. Yang satu lagi Cafe Rongsok. Nah, Cafe Rongsok itu menarik konsepnya. Kursi sama mejanya itu juga termasuk barang Rongsok. Jadi bisa jadi kata ownernya, kalau orang lagi makan mejanya laku, mejanya diangkat gitu ya. Nah, ada banyak sih hal yang menarik nih. Kalau kita lihat di bawahnya Rongsok semua, ini tingkat 3, di atasnya juga barang Rongsok semua. Yang menarik adalah positioning gitu loh. Dia bisa mengambil sesuatu bisnis yang orang nggak nyolek barang-barang Rongsok, barang-barang yang dibuang, justru dia kumpulin semua tuh. Dari mulai DVD zaman dulu, masih zaman dulu, mesin-mesin nggak pakai. Karena pasti ada satu saat yang orang punya barang rusak dan nggak ada lagi, barang-barangnya udah discontinue, dan akhirnya di sini dijual barang yang sama, rusaknya beda. Yang satu rusaknya misalnya di penutupnya, yang satu rusaknya di pemutarnya. Nah, itu bisa dikanibalin. Jadi dia sangat optimis bahwa semua barang dikumpulin, walaupun kelihatannya nggak guna, dikumpulin semua sampai atas bisa laku. Dan rata-rata harganya itu bisa 50% sampai 30%, 20% dari barang normal ya. Dan lebih unik lagi juga banyak barang-barang yang sudah nggak ada dijual. Nah, ini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, positioning. Kita mengambil yang tidak diambil orang. Kemudian ada lagi yang menarik lagi, kita mengambil yang bahkan dianggap buangan oleh orang lain. Jadi bisnis itu kadang-kadang nggak selalu harus mengambil yang sesuatu yang lagi tren dan sebagainya. Justru barang-barang yang dilupakan, dibuang, itu bisa menjadi potensi buat bisnis. Dan lumayan kalau kita ngomong omset, dilihat dari apa? Pertama dari besarnya. Mall ini rata-rata bisa 500 sampai 1000 meter persegi dan semuanya di pinggir jalan ya. Jadi bukan bisnis murahan di tempat yang susah dicari. Jadi benar-benar pinggir jalan. Artinya kita udah bisa bayangkan bahwa the business is work. Yang kemudian akhirnya juga menjadi inspirasi selain buat bisnis, buat penulis. Kalau kita jadi penulis, kita juga bisa melihat peluang dari hal-hal yang dilupakan orang. Ya, kalau di KBMF orang nulis semuanya drama rumah tangga sama horor, nggak ada nulis remaja, nggak ada nulis anak-anak. Nah, itu ibaratnya dianggap katakanlah sampah, barang yang nggak laku di KBMF. Tapi kalau kamu masuk di situ, mungkin kamu jadi satu-satunya, kamu malah jadi bisa sukses. Jadi itu pelajaran pertama. Jadi tidak ada yang namanya sampah, karena segala hal bisa jadi peluang. Yang kedua adalah prinsip bahwa apapun yang kamu jual, there is someone who need that gitu. Jadi apapun yang kamu jual, sebetulnya ada seorang yang butuh barang yang kamu jual. Bedanya kamu belum menemukan itu siapa. Ya, kita bisa lihatlah kalau dalam politik ya, orang seancur apapun, sebrengsek apapun, tetap ada pengikutnya gitu. Seaneh apapun ada aja pengikutnya. Yang ngaku nabi, nggak pantas nabi aja bisa ada pengikutnya. Itu optimis negatif, tapi itu namanya tetap optimis gitu. Jadi makanya setiap berkarya kita harus optimis bahwa ada someone somewhere yang menyukai karya kamu, cuma kamu belum menemukan. Ya, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.